dengan topik menantikan Tuhan. Ayat pokok yang akan kita baca terdapat di dalam Mazmur 37 ayatnya yang ke-9. Sekali lagi Mazmur 37 ayat 9, firman Tuhan berkata demikian. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan dilenyapkan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Puji Tuhan, dari ayat firman Tuhan Mazmur 37 ayat 9 ini saya ingin mengangkat topik tentang menantikan Tuhan. Dengan tegas firman Tuhan berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Saat-saat ini kita sedang berada dalam penantian, terutama karena seluruh dunia dilanda dengan pandemi COVID-19, sehingga baik mereka yang sudah terdampak masih dalam bentuk ODP atau orang dalam pengawasan, atau PDP, atau yang sudah terjangkit atau positif, itu sedang berada dalam penantian. Mereka yang ODP ditetapkan untuk mengkarantina diri sendiri selama 14 hari. Jadi orang itu akan menanti selama 14 hari supaya tidak melanggar prosedur kesehatan yang sudah ditetapkan oleh para dokter, yang sudah disampaikan langsung oleh pemerintah. Menanti. Biasanya orang pada umumnya menyampaikan bahwa pekerjaan yang paling berat adalah menanti atau menunggu. Itulah sebabnya pada malam hari ini, sesuai dengan firman Tuhan dalam Mazmur 37 ayat 9, orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Mari kita memperhatikan kata menanti-nantikan Tuhan itu dalam Alkitab itu memiliki 3 pengertian. Sekali lagi, menanti-nantikan Tuhan itu ada 3 pengertian. Dalam bahasa Ibrani, kata menanti-nanti ini ditulis dengan kata gava. Gava ini ada 3 pengertian. Supaya kita tidak keliru dalam memahami kata menanti-nantikan Tuhan, maka kita perlu memperhatikan pengertian dari kata menanti-nanti itu. Yang pertama, kata menanti-nanti itu artinya tidak bertindak sendiri. Saudara, tadi saya mengikuti live dari penyampaian dari gugus depan untuk menekan penyebaran COVID-19 di Indonesia yang sudah positif itu ada 5.136. Hari ini meningkat lebih dari 200 orang positif. Data ini menunjukkan bahwa ada penyebaran yang cukup meluas, karena ada lebih 200 orang yang dinyatakan positif hari ini. Itulah sebabnya kita tidak boleh bertindak sendiri tanpa mengikuti prosedur. Nah, Tuhan juga ternyata menerapkan prinsip yang sama untuk mendapatkan pertolongannya. Firman Tuhan berkata, orang-orang yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Orang yang tidak bertindak atas kemauan sendiri, tetapi bertindak atas petunjuk
Tuhan. Jadi menanti-nantikan Tuhan adalah bertindak atas petunjuk Tuhan, tidak bertindak atas kemauan diri sendiri. Jadi firman Tuhan mendukung sepenuhnya apa yang sedang diterapkan oleh pemerintah untuk mencegah, untuk menekan penyebaran dari pandemi COVID-19 ini. Dan Tuhan ingin supaya umat kepunyaannya tidak bertindak sendiri, harus mengikuti prosedur yang sudah ditetapkan. Itulah sebabnya cocok firman Tuhan pada malam hari ini menegaskan kepada kita supaya belajar untuk menanti-nantikan Tuhan. Walaupun itu terasa berat karena harus menunggu misalnya 14 hari. Jangan bertindak sendiri kalau ingin bebas dari pandemi tersebut. Itu pengertian yang pertama, tidak bertindak sendiri. Kemudian pengertian yang kedua dari menanti-nantikan Tuhan adalah memberi kesempatan kepada Tuhan yang bertindak. Sekali lagi, memberi kesempatan Tuhan yang akan bertindak. Kita selalu memohon belas kasihan Tuhan, tetapi pada akhirnya kita harus berkata, biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Jadi kita memberi kesempatan, menantikan Tuhan itu artinya memberi kesempatan Tuhan yang bertindak sesuai dengan kuasanya, sesuai dengan kedaulatannya, dan sesuai dengan waktu Tuhan. Itu pengertian yang kedua dari menanti-nantikan Tuhan. Lalu pengertian yang ketiga dari menanti-nantikan Tuhan adalah merendahkan diri. Merendahkan diri di hadapan Tuhan. Karena kata menanti-nantikan ini mengandung pengertian harapan yang akan kita terima dari Tuhan. Nah, harapan yang kita dapat terima dari Tuhan kalau kita menanti-nantikan Tuhan atau kita merendahkan diri di hadapan Tuhan. Itu tiga pengertian menanti-nantikan Tuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, dalam hal apa kita menanti-nantikan Tuhan? Sekali lagi, dalam hal apa kita menanti-nantikan Tuhan? Di mana kita tidak bertindak sendiri, di mana kita memberi kesempatan Tuhan yang bertindak, dan di mana kita merendahkan diri di hadapan Tuhan supaya harapan kita terpenuhi atau dijawab oleh Tuhan. Yang pertama adalah dalam hal menantikan janji Tuhan. Sekali lagi, hal pertama yang kita nantikan adalah Tuhan menggenapi janjinya. Dalam ayat yang kita sudah baca tadi, Mazmur 37 ayat 9 berkata demikian, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Kata akan ini adalah kata yang digunakan untuk janji. Jadi kalau kita menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Dalam terjemahan lain, mewarisi negeri ini yang dimaksud adalah mewarisi bumi. Kenapa mewarisi bumi? Yang dimaksud adalah seperti petunjuk Tuhan Yesus. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Jadi mewarisi bumi
lebih yang dimaksud di sini adalah semua yang ditambahkan kepada kita. Apa yang ditambahkan kepada kita itu adalah kebutuhan sekunder, kebutuhan yang kita perlukan hari-hari. Kebutuhan primer kita adalah kita selamat dan hidup kekal. Tetapi kebutuhan sekunder selama kita hidup di dunia adalah mendapatkan apa yang dicari oleh bangsa-bangsa, apa yang dicari oleh masyarakat manusia pada umumnya, seperti keberhasilan, prestasi, termasuk kesejahteraan, kekayaan, dapatkan istri, dapatkan suami, dapatkan keturunan, dan dapatkan pemenuhan kebutuhan hidup, dapatkan kesembuhan dari Tuhan. Itu mewarisi negeri. Artinya yang kita butuhkan selama kita hidup di bumi. Dan Tuhan tahu itu, bahwa kita membutuhkan makanan dan minuman, membutuhkan perlindungan, membutuhkan kesehatan, membutuhkan kelepasan dari pandemi COVID-19, supaya secepatnya kita mengalami pemulihan, sehingga tidak tertekan lagi untuk terus tinggal di rumah, tetapi dapat beraktivitas dengan bebas. Bagaimana supaya kita mendapatkannya? Nantikanlah Tuhan. Jangan bertindak sendiri. Berilah kesempatan Tuhan yang bertindak dan merendahkan diri di hadapan Tuhan. Dalam Mazmur 37, Mazmur yang sama ayatnya yang ke-11 berkata demikian. Mazmur 37 ayat 11, tetapi orang-orang yang rendah hati akan mewarisi negeri dan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Itulah yang dimaksud dengan mewarisi negeri, yaitu bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Saya percaya jemaat GPD Berea Sumaraya sampai saat ini, walaupun sudah mendapatkan sentuhan bahan pokok, bahan konsumsi dari pemerintah, namun saya dapat menyaksikan bahwa seluruh jemaat masih dalam pemenuhan kebutuhan kesejahteraan masih tersedia. Bahkan jemaat masih berbagi dengan gembala. Artinya bahwa kesejahteraan dari jemaat tetap dipenuhi oleh Tuhan. Bahkan ada satu hal dari ayat tersebut yang menyatakan bahwa kita akan bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Kata kesejahteraan ini yang dimaksud adalah kita merasa cukup sebenarnya dengan apa yang kita butuhkan. Makan dan minum tersedia, pakaian tersedia, tempat tinggal tersedia, itu berarti cukup. Kalau apa yang ada di rumah kita masih cukup untuk 1 bulan, itu namanya berlimpah-limpah. Walaupun kata berlimpah ini relatif untuk setiap orang, karena setiap orang punya ukuran berlimpah yang berbeda. Kalau saya ada 100.000, boleh saja saya berkata saya sudah berlimpah. Tapi ada orang yang sudah punya 1 juta, tetapi merasa tidak cukup, sehingga dia tidak bisa bergembira. Tetapi kita semua pada malam hari ini yang menantikan Tuhan akan mewarisi negeri, artinya bergembira karena kesejahteraan yang berlimpah-limpah yang disediakan Tuhan. Katakan amin. Mari kita lihat lagi referensi satu ayat dalam Mazmur 37 itu, khususnya ditulis dalam ayat ke-34, masih tentang mewarisi negeri. Ayat 34,
nantikanlah Tuhan dan tetap ikutilah jalannya, maka Ia akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Tuhan akan mengangkat engkau untuk mewarisi negeri. Saudara, kalau kita diangkat berarti kita ada di ketinggian. Kalau berada di ketinggian, maka kita akan melihat segala yang ada di bawah kita itu kecil. Kita akan melihat bahwa persoalan-persoalan yang kita alami, masalah-masalah yang kita akan alami itu terasa kecil apabila kita diangkat Tuhan di atas ketinggian hadirat Tuhan. Itulah sebabnya jangan bertindak sendiri. Beri kesempatan Tuhan yang bertindak dan tetaplah merendahkan diri. Yang kedua, dalam hal apa kita menantikan Tuhan? Kita membaca di dalam Mazmur 27 ayatnya yang ke-13-14. Firman Tuhan berkata demikian: sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Yang kedua, kita menantikan Tuhan dalam hal mendapatkan kebaikan Tuhan. Perhatikan firman Tuhan, sesungguhnya aku percaya akan melihat kebaikan Tuhan. Yang percaya akan melihat kebaikan Tuhan, katakan amin. Sekalipun saudara ada di rumah yang sedang menyaksikan penyampaian firman Tuhan ini, mari kita imani bersama. Saya percaya saya akan melihat kebaikan Tuhan. Dan supaya saudara tahu, kebaikan Tuhan itu mempunyai dua sisi. Sisi yang pertama dari kebaikan Tuhan adalah semata-mata menolong. Jadi kalau Tuhan menolong kita, itu bukan karena kita berbuat baik, bukan karena kita hidup saleh, tetapi karena memang semata-mata Tuhan mau menolong kita. Sisi yang kedua dari kebaikan Tuhan adalah sisi yang mengandung hukuman atau mendisiplinkan. Tuhan berbuat baik untuk mendisiplinkan kita. Saudara tahu, pemerintah mengeluarkan aturan supaya tinggal di rumah, supaya jangan buat kerumunan, supaya memakai masker, supaya menjaga jarak. Itu selalu punya tujuan yang baik. Apabila melanggar, di Jakarta sudah diterapkan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB. Di Sulawesi Utara, Gubernur Bapak Oli Dodo Kambe sudah mengeluarkan Pergub nomor 8 tahun 2020 tentang OPP. Jadi di Sulut sudah ada aturannya, tidak boleh berkumpul lebih dari 10 orang. Kemudian dari Pergub tersebut, dari PSBB yang sementara diberlakukan di Jakarta dan Jabodetabek, saudara, yang melanggar akan mendapatkan hukuman atau apa yang saya sebut tadi, pendisiplinan. Mereka juga yang ODP, orang dalam pengawasan, bila melanggar keluar dari rumah, maka ada ancaman pemerintah akan diisolasi di kantor polisi atau akan diisolasi di tempat tertentu yang sangat terpencil. Itulah sebabnya ini mengandung unsur pendisiplinan. Untuk apa unsur pendisiplinan itu? Demi kebaikan kita. Tuhan juga menerapkan
yang sama. Kita harus menghargai mereka yang bergerak di gugus depan. Tadi saya dengar sudah ada 20.000 masyarakat Indonesia yang telah mendaftar sebagai sukarelawan. Tidak akan menuntut bila mereka mati ketika menangani mereka yang sudah terjangkit COVID-19. Ternyata ada banyak manusia di Indonesia yang dengan rela. Maka kita yang sekarang sehat dan kuat, supaya mengikuti aturan yang ada, supaya kita menerima kebaikan Tuhan, dan nantinya kita tidak didisiplinkan karena kesalahan sendiri. Itulah sebabnya nantikan Tuhan, jangan bertindak sendiri. Izinkan Tuhan yang bertindak dan rendahkanlah diri di hadapan Tuhan. Yang ketiga, dalam hal apa kita menantikan Tuhan? Mari kita membaca dalam Yesaya 40 ayatnya yang ke-31. Yesaya 40 ayat 31. Tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu. Mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Tegas firman Tuhan berkata, yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Kita memang sangat memerlukan kekuatan baru ini untuk bisa segera keluar dari krisis wabah COVID-19 ini. Nantikan Tuhan. Kalau engkau mau mendapatkan kekuatan baru yang datang dari Tuhan. Kata mendapatkan kekuatan baru itu artinya kekuatan kita yang terbatas, kekuatan kita yang tidak seberapa, kekuatan kita yang dinyatakan lemah dan tidak berdaya. Kalau kita menantikan Tuhan, maka kekuatan kita yang terbatas, kekuatan kita yang lemah, kekuatan kita yang tidak seberapa akan digantikan oleh kekuatan Tuhan. Dan kalau kita mendapatkan kekuatan Tuhan, maka kita akan mampu taat menjalankan kehendak Tuhan, taat dalam menanti-nantikan Tuhan. Yang terakhir, dalam hal apa kita menantikan Tuhan? Mari kita membaca dalam Mazmur 119 ayatnya yang ke-166. Mazmur 119 ayatnya yang ke-166. Firman Tuhan berkata demikian. Aku menantikan keselamatan daripadamu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintahmu. Yang keempat, menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Mari kita jangan bertindak sendiri. Kita beri kesempatan memohon Tuhan yang bertindak. Kita merendahkan diri supaya Tuhan menyatakan keselamatannya bagi kita dan keselamatannya bagi mereka yang sudah positif, bagi mereka yang hidup dalam ketakutan karena sudah menjadi PDP, dan mereka yang sedang gelisah karena telah menjadi ODP. Lagi-lagi mereka yang bergerak di gugus depan untuk menekan penyebaran COVID-19, para dokter,
panitia, perawat, relawan yang sedang bekerja keras untuk membantu mereka yang sudah positif. Sementara PDP dan ODP, mari kita memohon belas kasihan Tuhan supaya dalam penantian ini kita mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Saya ringkas kembali topik menantikan Tuhan malam hari ini. Kata menantikan Tuhan ada 3 pengertian. Yang pertama, tidak bertindak sendiri. Yang kedua, memberi kesempatan Tuhan yang bertindak. Yang ketiga, merendahkan diri di hadapan Tuhan, memohon belas kasihannya. Dalam hal apa kita menantikan Tuhan? Ada 4. Yang pertama adalah dalam menantikan janji Tuhan digenapi. Yang kedua, menantikan kebaikan Tuhan dinyatakan kepada kita. Dan yang ketiga, menantikan Tuhan untuk mendapatkan kekuatan baru, menggantikan kekuatan kita yang tidak seberapa, kekuatan kita yang lemah, kekuatan kita yang tidak seberapa itu. Dan yang keempat, menantikan keselamatan yang datang dari Tuhan. Saya yakin mereka yang sudah mendengarkan, mengikuti firman Tuhan ini, malam ini juga akan dilengkapi dengan kekuatan Tuhan untuk menantikan Tuhan dan tidak lagi bertindak sendiri, memohon supaya Tuhan yang bertindak dan terus merendahkan diri, taat pada peraturan dan kehendak Tuhan, sehingga kita semua luput dari bencana COVID-19. Demikian firman Tuhan yang saya dapat sampaikan pada malam hari ini. Sebelum kita berdoa, mari kita nyanyikan bersama Waktu Tuhan. Haleluya. Bila kau izinkan sesuatu terjadi. Haleluya. Mari kita merenungkan firman Tuhan. Mari kita membangun komitmen malam hari ini bahwa saya mau menanti-nantikan Tuhan. Saya tidak akan bertindak sendiri. Saya akan memberi kesempatan Tuhan yang bertindak dan merendahkan diri. Haleluya. Puji Tuhan. Bila kau izinkan sesuatu terjadi, percaya semua untuk kebaikanku. Nanti bagi bawahku, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Tuhan pasti yang terbaik.
supaya kami belajar untuk terus menanti-nantikan Tuhan, tidak bertindak sendiri. Kami memberi kesempatan Tuhan yang bertindak dan kehendak Tuhan yang jadi atas kami, dan kami terus merendahkan diri, memohon belas kasihan Tuhan, supaya kami mendapatkan janji Tuhan, supaya kami mendapatkan kebaikan Tuhan, supaya kami mendapatkan kebaikan Tuhan, supaya kami mendapatkan keselamatan yang datang dari Tuhan. Kiranya Tuhan berbelas kasihan dengan saudara-saudara kami yang sedang terdampak oleh pandemi COVID-19 di seluruh belahan bumi ini. Lebih khusus di Indonesia, di Sulawesi Utara, di Kabupaten Minahasa, di Lamongan Raya, Lamongan Timur, Desa Sumaraya. Kasihani kami Tuhan, ampuni kesalahan kami. Biar kami menyadari diri untuk tidak menyombongkan diri, untuk tidak bertindak sendiri, untuk senantiasa memberi kesempatan Tuhan yang bertindak dan terus merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kasihani kami Tuhan, supaya kami luput dari pandemi COVID-19. Berkati pemerintah kami, Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, gubernur, wali kota, bupati, camat, lurah, kepala desa, kepala jaga, sampai pada perangkat terkecil di desa, supaya oleh hikmat Tuhan, segala sesuatu yang sedang diusahakan oleh pemerintah adalah atas kehendak Tuhan untuk mendidik dan mensejahterakan masyarakat Indonesia. Demikian berbagai denominasi gereja yang ada, para pemimpin gereja, supaya menyatukan hati untuk bersama-sama dalam kesatuan tubuh Kristus, memanjatkan doa belas kasihan untuk negeri kami yang tercinta, untuk saudara-saudara kami yang terdampak, supaya diselamatkan oleh Tuhan. Bahkan dalam masa-masa sulit ini, kami mendapatkan kecukupan kebutuhan hidup yang disiapkan melalui pemerintah kami, melalui orang-orang yang memiliki kelebihan untuk memiliki hati yang peduli dan berbagi dengan sesama. Terima kasih Tuhan. Kami percaya Tuhan sedang mengerjakan kebaikan kepada setiap kami yang mengasihi Tuhan. Terpujilah Tuhan kekal untuk selama-lamanya. Berkati pemerintah desa Sumaraya, berkati masyarakat Sumaraya, berkati jemaat GPDI Berea Sumaraya. Kami semua ada dalam kesatuan hati untuk senantiasa saling mendoakan, saling menasehati, saling membangun, saling menghibur satu dengan yang lain. Kami berdoa khusus untuk Ibu Tulangul Sembel. Tuhan jamah dia dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sembuhkan dan pulihkan sehingga dapat beraktivitas dengan baik dan memuliakan Tuhan. Semua yang sedang mengalami kelemahan tubuh, sedang sakit, jamah ya Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mujizat Tuhan nyata bagi mereka, ada kesembuhan, ada pemulihan, karena kami sekalian sedang menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga, terima kasih Yesus. Jemaat-jemaat GPDI Berea Sumaraya yang dengan rela telah berbagi dengan kebutuhan gembala, membawa di pastori, semua pemberian mereka kami kuduskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada yang kekurangan, semua diberi kecukupan, bahkan kesejahteraan yang berlimpah-limpah. Terima kasih Tuhan. Kiranya sepanjang kawal malam ini kami berada dalam perlindungan Tuhan yang Maha Kuasa. Tiap-tiap jahat manusia, kuasa kegelapan, kuasa penyakit kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami dijagai seperti biji matamu, dilindungi,
bawah naungan sayap kecintaan-Mu. Kami akhiri ibadah rukun jemaat GPD Iberia Sumalaya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Mari kita terima berkat. Kiranya damai sejahtera dari Bapa di sorga, kasih sayang, kemurahan, keselamatan Yesus Kristus menjadi bahagian kita semua. Dan kiranya persekutuan, penghiburan, pertolongan, kuasa, dan karunia-karunia Roh Kudus bersama dengan kita malam ini sampai Yesus datang kali yang kedua, menjemput kita semua masuk dalam kerajaan surga yang kekal. Di dalam